Bencana Sumatera 2025 berdampak serius. Ratusan jiwa manusia terenggut, ribuan warga terluka, ratusan ribu rumah rusak, sebagian diantaranya bahkan lenyap oleh banjir bandang dan tanah longsor. Akibat bencana, ratusan ribu warga terdampak mengungsi. Mereka tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyintas bencana yang kehilangan tempat tinggalnya terus memupuk asa, menanti kepastian di mana mereka akan tinggal kelak. Di sisi lain, pemangku kepentingan juga berpacu dengan waktu, memperbaiki segenap sarana dan prasarana yang rusak. Anggaran pemulihan bencana diperkirakan lebih dari 50 triliun rupiah yang akan ditanggung bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Lantas, bagaimana skema pemulihan bencana ini dilakukan? Bersama saya, Laura Louis, Anda menyaksikan Benang Merah dalam edisi Pulihkan Sumatera, Benahi Infrastruktur. (112.551) rumah yang sebelumnya berdiri dipenuhi kehangatan keluarga sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini tak terbentuk lagi, bahkan hilang sama sekali dalam sekejap mata. Ketika itu, hujan lebat dengan intensitas tinggi terus melanda wilayah utara Sumatera. Pada 25 hingga 27 November 2025, hujan yang selama ini dianggap membawa keberkahan berubah menjadi malapetaka. Lebih dari 1.060 warga meninggal dunia, ratusan korban masih dalam pencarian, sementara 537.185 orang mengungsi. Korban bencana termasuk anak-anak di 3 provinsi tersebut pun harus bermalam di posko pengungsian beralaskan terpal dalam kondisi yang serba terbatas. Bagi mereka, rehabilitasi dan rekonstruksi ini bukan hanya kata-kata semata, tapi langkah pemulihan mendesak yang benar-benar dibutuhkan. Makanya yang perlu sekarang percepatan adalah masalah Huntara. Huntara ini menjadi penting, khususnya bagi masyarakat, menjadi kebutuhan mendesak agar segera dilaksanakan. Kami mendapat dukungan penuh dari TNI, Polri, dan Kementerian terkait termasuk PU, bagaimana konstruksi dan seterusnya akan bisa dilakukan. Satu Huntara estimasi bisa dilaksanakan dalam 3 hari, yang harapannya tantangannya masih cukup banyak di beberapa daerah yang perlu land clearance dan seterusnya. Hunian sementara menjadi napas bagi kehidupan warga terdampak yang telah kehilangan segalanya. Mereka tak sempat menyelamatkan harta benda, rumah pun menyisakan puing dan hanyut meninggalkan tanah. Kepiluan ini seolah sedikit terobati saat Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan hunian sementara dapat selesai dalam waktu sebulan. Saya bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Target dalam 30 hari bukanlah waktu yang sebentar bagi masyarakat yang sudah hampir sebulan merasakan dinginnya malam di tenda. Pemerintah pun berpacu dengan waktu, mengupayakan segala cara agar korban terdampak dapat tinggal di hunian yang lebih layak, baik untuk sementara waktu maupun tetap. Rencana pembangunan 2.603 unit rumah hunian dikebut agar dapat segera ditempati. Melaksanakan groundbreaking
inisiasi dari Bapak Menteri PKB Pak Rasim Hahid, ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu hunian tetap. Hunian tetap kami sudah mengecek untuk bersama-sama yang kami sudah rapat lebih dari Purwai mengenai lokasi-lokasinya. Ini 2.600 unit, ini tanpa BBM, Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit. Mimpi buruk akan gelondongan kayu-kayu yang menghantam rumah ketika bencana terjadi masih terbayang di benak para korban bencana. Mereka mencoba melakukan pembersihan tempat tinggal mereka, namun tak bisa berbuat banyak karena kondisi rumah tidak hanya dipenuhi material lumpur, batu, tetapi juga kayu-kayu. Saya akan menunjukkan kepada Anda begitu porak-porandanya rumah warga yang ada di Batu Buswa. Ribuan orang terpaksa pergi dari rumahnya karena memang sudah tidak layak lagi. Bayangkan ini rumah 2 tingkat, 1 lantainya semuanya dipenuhi, campurannya bukan lagi tanah, lumpur, material kayu, memenuhi lantai 1. Bahkan kabarnya menurut warga lebih dari 3 meter ketinggian air yang bercampur dengan kayu gelondongan. Sampai ke lantai 2 rumah, ini rumah gadang, rumah khas Sumatera Barat yang ada di Batu Buswa. Dan saat ini warga tidak bisa berbuat banyak, mereka kesulitan untuk menyelamatkan harta benda sekalipun mereka kembali ke rumahnya. Masyarakat yang tertimpa musibah tetap berjuang. Kayu-kayu yang menghancurkan tempat tinggal mereka dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah dan membuat perabotan. Pemerintah pun berencana menggunakan kayu yang terbawa arus banjir sebagai material pembangunan hunian sementara dan tetap. Mulai hari ini sudah dibangun hunian sementara karena memang sekarang fokusnya khusus di daerah Sumatera Barat, kita harus sudah fokus untuk masalah hunian sementara dan jika memungkinkan untuk segera dilakukan relokasi menjadi hunian tetap. Rekonstruksi hunian sementara ataupun tetap dalam masa tanggap darurat masih menimbulkan tanya akan siapa yang kemudian bertanggung jawab atas biaya pembangunan. Merespons kekhawatiran para korban yang sangsi untuk pindah, pemerintah meyakinkan bahwa segala masalah yang berkaitan dengan hunian seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah tanpa membebankan kepada warga yang terdampak. Itu adalah hunian tetap itu dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi untuk sementara di era tanggap darurat itu kita kalau tidak bisa langsung hunian tetap maka dibangun hunian sementara. Tapi kalau bisa langsung hunian tetap, langsung dibangun hunian tetap. Itu adalah tidak menjadi beban dari warga yang terdampak. Ya, itu adalah hunian yang dibangun oleh pemerintah atau mungkin sumbangan dari pihak lain. Pembangunan hunian bagi korban bencana banjir dan longsor di 3 provinsi ini disambut baik oleh para warga terdampak. Namun jangan sampai pembangunan yang dilakukan secepat mungkin ini abai dalam masalah keamanan, keselamatan, dan kenyamanan warga untuk menempati rumah tersebut. Konstruksi yang kokoh dengan mempertimbangkan letak geologis menjadi faktor yang perlu diperhatikan, terutama alternatif mata pencaharian berkelanjutan bagi warga agar dapat memulihkan perekonomian mereka pula. Sistem kelistrikan dan pasokan air bersih di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat usai banjir bandang berangsur pulih. Pemerintah berkomitmen melakukan percepatan normalisasi kebutuhan dasar para korban terdampak agar dapat segera beraktivitas kembali. Para korban terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya kehilangan tempat tinggal mereka, tapi juga kesulitan mendapatkan akses kebutuhan dasar seperti kelistrikan dan pasokan air bersih. Anak-anak dan lansia yang harus bermalam di posko pengungsian maupun tenda harus beradaptasi dengan kondisi gelap gulita dan memaksa mereka harus terlelap lebih cepat agar tak mengacuhkan betapa lamanya malam berlalu. Selain itu, sudah sebulan ini para penyintas terus bertahan setiap harinya tanpa adanya akses air bersih, kebutuhan paling dasar yang sedianya diperlukan seluruh insan.
Warga di lokasi bencana pun hanya bisa pasrah dan meminta pertolongan agar ada solusi cepat yang dapat mengembalikan hidup mereka seperti sedia kala. Jadi kami berharap juga ke pemerintah, perhatikanlah kami yang kampung kami yang sudah habis ini. Gimana tuh perasaan kami kehilangan rumah kan. Jadi itu sehari-hari kami hanya menunggu dari pemerintah untuk kami bangkit lagi. Hanya itu yang bisa kami lakukan di atas bukit ini. Tanpa adanya listrik dan air bersih, aktivitas sehari-hari akan lumpuh. Jaringan komunikasi turut terganggu, membuat para korban benar-benar terisolasi dan kesulitan untuk menghubungi sanak saudara. Terlebih, air bersih dan listrik juga menjadi penting bagi kesehatan para pengungsi. Sejumlah korban terdampak mulai terjangkit penyakit, mayoritas mengeluhkan gatal-gatal karena sanitasi yang buruk. Di sisi lain, fasilitas kesehatan di daerah terdampak sebagian besar lumpuh akibat tak adanya listrik. Ini sebabnya air bersih dan listrik adalah kebutuhan yang sangat penting yang merupakan langkah darurat yang harus dipulihkan sesegera mungkin. Air bersih, dan pasokan makanan, air bersih. Iya, dan kemudian energi. Tadi saya sampaikan listrik untuk bahan bakar untuk masak dan lain sebagainya. Itu yang sangat dibutuhkan di awal itu. Nah, untuk itu memang perlu tadi itu infrastrukturnya harus diperbaiki supaya bantuannya sampai. Atau kalau misalnya agak sulit ya bisa lewat udara. Jadi intinya itu. Datangnya banjir bandang dan tanah longsor memporak-porandakan 52 kabupaten atau kota dengan 147.236 rumah rusak, 1,6 ribu fasilitas umum hancur, 219 fasilitas kesehatan tak berfungsi, dan 967 fasilitas pendidikan tak layak. Tak bisa dipungkiri, kerusakan yang semasif itu membuat pemulihan pasca bencana tak seperti membalikan telapak tangan. Sejumlah tantangan harus dihadapi dan dicarikan jalan keluar lainnya. Apalagi untuk desa terisolasi yang aksesnya terputus, perbaikan menjadi terkendala. Apabila pada sistem itu tersambung, kami menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Aceh akan meningkat menjadi 93%. Ternyata dalam proses pengaliran listrik dari Arun ke Banda Aceh, kami menghadapi tantangan hambatan teknis. Kenyataannya bahwa penyaluran listrik ini jauh lebih berat daripada perkiraan kami. Pada tahapan tanggap darurat ini, pemerintah kemudian langsung berkoordinasi dengan seluruh pihak agar rekonstruksi dan rehabilitasi di 3 provinsi yang hancur akibat bencana dapat dilaksanakan secara paralel. Pemerintah menegaskan bahwa bencana Sumatera sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional, berkoordinasi penuh antar kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan. Pemulihan jaringan listrik dan pemenuhan air bersih terus dilakukan secara bertahap, sementara distribusi air dilakukan melalui tangki, hidran umum, dan fasilitas air darurat. Terkait pelayanan dasar, kondisi jaringan listrik di sebagian besar kabupaten kota telah berangsur pulih meskipun masih terjadi gangguan di beberapa desa akibat kerusakan jaringan dan tiang listrik. Jaringan komunikasi juga berangsur membaik meskipun di wilayah terpencil masih mengandalkan dukungan perangkat darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit. Untuk pemenuhan air bersih, sebagian besar pelayanan di Sumatera Barat, Sumatera Utara telah kembali terlayani meskipun beberapa kabupaten kota di Provinsi Aceh masih membutuhkan distribusi air melalui tangki, hidran umum, dan fasilitas air darurat akibat rusaknya sistem perpipaan dan tercemarnya sumber air. Bantuan juga datang dari sejumlah instansi, yayasan, dan relawan yang ikut bergotong royong mengupayakan pemulihan untuk atasi krisis air. Untuk air bersih, bantuan penyedia alat perbaikan saluran air yang rusak akibat bencana longsor didistribusikan, berupa toren air, pipa, mesin air, filter air, serta perlengkapan pendukung lainnya. Kepolisian Republik Indonesia juga melakukan perbaikan sumur bor dan pembangunan sumur bor baru, salah satunya di Dusun Subur, Desa Mekarjaya, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, serta melakukan pembersihan dan membangun MCK sebanyak 15 pintu di Kuala Simpang. Total 627 unit tandon air telah diberikan ke sejumlah daerah terdampak bencana di Sumatera.
Sementara akselerasi penanganan dampak bencana dilakukan secara lintas sektor meliputi bidang sumber daya air, bina marga dan cipta karya. 1.328 personel diturunkan, serta memobilisasi 872 unit alat berat dalam pemulihan layanan air bersih dan sanitasi, termasuk menormalkan sungai dan jaringan irigasi untuk suplai air ke lahan pertanian guna memulihkan perekonomian warga. Sekaligus menyediakan 170 sistem penyediaan air minum atau SPAM dan ratusan sarana sanitasi yang dikirimkan ke 20 kabupaten kota terdampak. Sampai itu, kami juga mengupayakan agar SPAM di sistem penyediaan air minum di kabupaten-kabupaten yang sudah terbuka itu bisa segera difungsionalkan. Misalnya di Aceh Tamiang, kita sudah mulai melakukan tender cepat penunjukan langsung agar ada 3 SPAM di situ yang akan kita bangun dengan cepat, sehingga harapan kami dalam 3 bulan ke depan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Aceh Tamiang bisa pulih kembali. Untuk sementara waktu, selain alat berat, kita sudah menurunkan sekitar 334 sarana prasarana di bidang keciptakaryaan, baik itu hidran umum, toilet portable, dan seterusnya. Korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera berharap penyaluran air bersih dan listrik dapat normal secepatnya. Tidak hanya untuk pemenuhan aktivitas sehari-hari, tetapi juga agar mata pencaharian mereka kembali bergulir. Akan tetapi distribusi air dan perbaikan listrik tak akan terrealisasikan bila mana akses jalan ke daerah terdampak masih belum bisa dilalui. Ini artinya upaya normalisasi akses jalan terputus menjadi prioritas. Akses jalan yang terputus oleh banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera mengakibatkan penyaluran bantuan dan mobilisasi warga tersendat. Perbaikan jalan rusak dan pembangunan jembatan di sejumlah daerah terus dikebut agar dapat menghidupkan kembali aktivitas warga. Jalanan dan jembatan yang hancur saat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya memutus akses, tetapi juga menghentikan penyaluran bantuan serta upaya warga untuk keluar dari desanya. Ratusan wilayah terisolasi membuat warga menanti adanya bantuan dan upaya evakuasi. Sementara perbaikan jaringan komunikasi maupun listrik yang merupakan kebutuhan dasar warga pun tidak bisa dilakukan karena alat penunjang sulit menjangkau daerah terisolasi. Warga terpaksa bertahan dengan kondisi yang serba terbatas, membangun tenda seadanya dari terpal dan gelondongan kayu yang berserakan. Situasi yang memprihatinkan ini harus dialami para korban bencana selama sebulan, termasuk juga anak-anak dan lansia yang kesehatannya lebih rentan. Ada bantuan masuk? Bantuan ada sedikit, beras, itu aja. Ini Indomie, itu biasanya selimut apa-apa nggak ada. Cuma dapat tempat lah, kami nggak ada punya apa-apa. Dapat rumah nggak ada, kayu di rumah bumbu nggak ada, ini tuh kayak hanyut, kayak dapat dari samping ini, tenaga nggak ada, ngambil bambu apa-apa. Dalam masa tanggap darurat ini pun pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, medis, dan hunian sementara adalah hal yang tidak dapat lagi ditawar. Di sisi lain, perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sanitasi juga sama pentingnya. Namun di antara kedua faktor tersebut, langkah apa sesungguhnya yang harus didahulukan? Apakah pemulihan kebutuhan dasar dan perbaikan infrastruktur harus dipilih salah satunya atau dapat dipulihkan secara paralel? Semua orang guyup, semua orang keroyokan dalam rangka apa? Artinya gini, ini bukan masalah infrastruktur atau sosial dulu. Namun adalah data lapangan akan menyatukan keduanya. Maksudnya apa? Satu, infrastruktur bisa jadi dipulihkan terlebih dahulu ketika infrastruktur itu berkaitan dengan keselamatan jiwa. Misalnya, jadi ketika infrastruktur jembatan itu wajib dibuka, bukan apa-apa karena ada orang-orang di sana yang bisa jadi gak makan-makan, oleh karenanya harus itu duluan. Tapi
Tapi pemulihan sosial termasuk dukungan psikologis, lalu penguatan komunitas dan sebagainya, itu juga harus berjalan paralel. Pemerintah lantas terus gencar melakukan berbagai upaya untuk pemulihan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, serta dukungan layanan informasi dan pemulihan sosial bagi masyarakat terdampak. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat 80% lebih jalan nasional yang tidak bisa dilalui di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah fungsional. Jembatan nasional sebagian besar telah berfungsi, meski masih ada belasan jembatan lainnya yang memerlukan pekerjaan lanjutan. Tak hanya infrastruktur nasional, jalan dan jembatan daerah juga tengah ditangani dengan total 123 ruas jalan daerah dan 95 jembatan di 3 provinsi yang penanganannya dilakukan bertahap bersama TNI dan Polri. Guna mendukung percepatan pemulihan ini, Kementerian PU menurunkan 1.330 personel, 572 unit alat berat, serta ribuan material konstruksi. Targetnya itu semua di akhir Desember 2025, insya Allah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional termasuk jembatan-jembatan nasional. Untuk jalan daerah sendiri yang terdampak itu ada sekitar 123 ruas, baik di Aceh itu ada 20, Sumut 22, Sumbar 81. Sementara waktu karena kita fokusnya masih bagaimana semua kabupaten terdampak itu tidak terisolasi lagi, sehingga fokusnya sementara memang masih di jalan-jalan nasional. Jalan daerah sudah kita kerjakan, tapi tidak semasif pekerjaan kita di jalan-jalan nasional. Presiden Prabowo Subianto pun meninjau langsung perkembangan di lapangan untuk melihat progres perbaikan jalan dan jembatan. Salah satunya Jembatan Bailey Padang Mantuang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kehadirannya sekaligus sebagai simbol bahwa negara hadir dan memastikan percepatan pemulihan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana. Hal senada juga dilontarkan oleh para pembantunya yang menegaskan akan terus mengawal pemulihan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana Sumatera. Pemulihan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan sudah bisa tersambung antar wilayah. Sedangkan di sektor infrastruktur, setiap saat kita berupaya sekuat tenaga untuk bisa mempercepat proses pembersihan jalan akibat longsor dan juga terputusnya jalan serta jembatan, khususnya akses utama, akses vital ekonomi masyarakat, menghubungkan antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten kota, bahkan antar provinsi untuk bisa segera operasional kembali. Sejumlah jembatan bisa kita bangun kembali, walaupun sekali lagi sifatnya temporer. Jembatan-jembatan Bailey, jembatan Perintis pun harus terus kita bangun, ya, karena untuk membangun kembali sesuatu yang permanen memang membutuhkan waktu, dan itu kita kawal beberapa bulan ke depan ini. Dari sekitar 80 jalan nasional dengan rincian 38 ruas jalan nasional di Aceh, 12 ruas di Sumatera Utara, 30 ruas di jalan nasional di Sumatera Barat terdampak, serta 33 jembatan yang putus, targetnya dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir Desember 2025. Dengan jalanan dan jembatan penghubung yang bisa dilintasi, diharapkan tidak hanya bantuan untuk korban terdampak, tetapi juga alat berat bisa mencapai wilayah terdalam untuk memperbaiki fasilitas lainnya. Salah satunya fasilitas sekolah yang rusak parah, membuat 208.000 siswa terkendala dalam mengemban pendidikan. Ribuan sekolah yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025. Saat ini, sebagian sekolah-sekolah tersebut sedang dalam proses pemulihan. Lalu bagaimana agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan? Gelombang banjir bandang disertai lumpur ini menghantam lalu menghanyutkan bangunan sekolah dasar negeri 49 di Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat pada penghujung November 2025 lalu.
Dalam hitungan menit praktis tak ada yang tersisa lagi dari bangunan ini. Semua berubah menjadi sungai. Pemandangan memilukan juga terlihat di Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang hancur diterjang banjir akhir November lalu. Dampak bencana ini membuat pelaksanaan ujian kala itu dilakukan di tenda darurat. Ya, yang pertama mungkin pendataan dulu ya. Jadi jumlah guru yang terdampak, jumlah siswa yang terdampak, kemudian infrastrukturnya, sekolah yang tersedia begitu. Nah, itu menurut saya harus dipetakan dulu berdasarkan datanya dulu, baru kan bisa mengambil tindakan yang diperlukan. Kalau memang gurunya yang kurang, nah ini kan jadi bisa ada koordinasi ya, mau ada bantuan guru dari mana, berapa yang diperlukan gitu. Jadi pertama pendataan dulu itu yang paling urgent. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat lebih dari 3.200 satuan pendidikan di 3 provinsi terdampak bencana Sumatera 2025. Kerusakan mencakup dari tingkat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pemangku kepentingan menyadari situasi ini, tapi mereka juga berbenturan dengan pekerjaan rumah lainnya yang menempati skala prioritas lebih tinggi. Tahapan pemulihan sekolah setidaknya dapat dipecah menjadi fase darurat di 3 bulan pertama, pemulihan awal sampai rentang 1 tahun, hingga rekonstruksi dan mitigasi berdurasi 1-3 tahun. Saat libur ini justru langkah awal pendataan, setelah sudah tahu sehingga kita bisa mencari solusi yang tepat sasaran kan. Kalau enggak selama ini kan kita langsung, oke, budget dikeluarkan untuk membangun sekian sekolah, tapi kan itu mungkin belum tentu berbasis data. Jadi ini pas banget. Jadi mumpung libur, pendataan dilakukan, kalau semua data sudah terkumpul, kemudian masuk lagi. Nah, ini tergantung, solusinya tergantung datanya tadi. Kebetulan kita punya data dari kelompok bermain TK, SD, dan SMP sebanyak 26 sekolah yang rusak. Yang itu sama sekali dikategorikan rusak berat semuanya, Pak. Ada yang hanyut, kemudian ada yang roboh, kemudian ada yang timbun batu-batuan dan kayu yang pada saat banjir bandang. Fase darurat sampai 3 bulan pertama setelah kejadian dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran dan keselamatan anak. Di fase ini, kegiatan belajar mengajar sebagian di antaranya kemungkinan masih dilakukan di tenda-tenda darurat, ruang alternatif dengan jadwal yang cenderung fleksibel. Selain itu, pemulihan trauma dan dukungan psikososial juga diperlukan bagi anak didik melewati masa-masa sulit usai bencana. Tidak kalah penting dari sederet kegiatan ini, yakni menyoal pengamanan dokumen pendidikan seperti ijazah atau rapor, serta layanan administrasi darurat. Jangan sampai dampak bencana mengusik anak-anak didik terlalu lama. Secara prinsip, sebetulnya belajar itu tidak perlu tergantung pada ruang kelas ya. Cuman pastikan memang aman, karena itu penting untuk anak-anak yang mengalami trauma seperti ini ya, secara fisik, kemudian ada air bersih, ada toilet bersih juga ya, pencahayaan, ventilasi. Nah ini penting banget. Kemudian mungkin bisa diaktifkan ruang belajar sementara, ya di tenda seperti Kemendikbud kan sudah menyediakan, tapi berapa jumlahnya, nah ini kan perlu berbasis data lagi. Atau gedung-gedung publik yang bisa dimanfaatkan. Jadi ini pentingnya menghilangkan ego sektoral ya. Bukan karena ini Kemendikbud menyediakan tenda, tapi kementerian lain kan mungkin ada gedung-gedung di sekitar itu yang bisa yuk kita sama-sama manfaatkan gitu. Jadi prinsipnya memang harus waktunya dipersingkat, kurikulumnya disederhanakan, target minimal itu literasi, numerasi dasar, dan banyak aktivitas psikososial ya, untuk trauma healing, bermain yang kolaboratif, kemudian seni-seni, dan itu bisa dilakukan di mana saja sebetulnya. Selagi fase darurat ditempuh, tahap pemulihan awal yang bertujuan memperbaiki gedung sekolah yang rusak ringan ataupun sedang, serta pemulihan kualitas pembelajaran dapat dilakukan. Tahap pemulihan awal seperti perbaikan fasilitas yang rusak ringan atau sedang, bersih-bersih lingkungan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pemetaan akhir menyangkut kebutuhan rekonstruksi sekolah yang mengalami rusak berat. Di sisi lain, jangan lupakan juga trauma jangka panjang yang kerap menyergap anak-anak didik pasca bencana.
pada tahap ini, rentang waktu pemulihan umumnya dipatok antara 3 sampai 12 bulan. Yang sering dilupakan itu trauma jangka panjang ya, karena trauma itu tidak berhenti hanya 1-2 minggu, 1 bulan gitu. Mungkin dalam 12 bulan ke depan, guru-guru juga harus dipersiapkan. Kalau tiba-tiba aja kemudian mereka menangis gitu, tahu-tahu gitu kan, bisa aja. Melengkapi 2 fase sebelumnya, tahap rekonstruksi dan mitigasi terintegrasi menuntut perencanaan yang lebih matang. Sebab tahap ini ditunjukkan untuk membangun kembali sarana dan prasarana pendidikan secara menyeluruh serta aman. Idealnya selepas tahap ini, maka tuntas pula pekerjaan memperbaiki ataupun membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak berat maupun yang lenyap dihempas bencana. Sebetulnya di kondisi bencana, kecepatan negara memulihkan rutinitas anak itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan fasilitas. Bahwa fasilitasnya harus sempurna dulu, baru kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan. Tidak, tadi sebetulnya kita bisa belajar dari mana saja, tapi yang penting memang trauma healing secara psikologis dulu ini penting ya. Untuk belajar sementara kita menggunakan pembelajaran di rumah Pak, dengan memberikan bahan pembelajaran, materi kepada guru menyampaikan kepada anak proses pembelajaran di rumah di dalam bentuk penugasan. Bencana Sumatera meninggalkan banyak persoalan yang menanti penyelesaian. Pemangku kepentingan pun terus merumuskan detail tahapan berikut target-targetnya. Untuk pemulihan ini, anggaran yang diperlukan disebut mencapai 51,8 triliun rupiah yang dipikul melalui pembangunan peran antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah seperti berkejaran dengan waktu, memulihkan sejumlah wilayah terdampak usai banjir bandang menerjang 3 provinsi di Sumatera. Peta jalan pemulihan pun dirancang tahap demi tahap. Anggarannya diperkirakan mencapai lebih dari 50 triliun rupiah yang ditanggung antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti apa anggaran ini dialokasikan? Saya Laura Louis, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Segenap pemangku kepentingan berpacu dengan waktu memulihkan keadaan layaknya sedia kala di sejumlah daerah terdampak bencana Sumatera 2025. Fokus pemulihan cepat disebut pada penyelesaian sejumlah konstruksi vital yang dicanangkan rampung dalam tempo 100 hari. Sedangkan untuk pemulihan dengan cakupan yang lebih luas, peta jalan rekonstruksi perlu waktu lebih panjang, rentangnya hingga 1 tahun bahkan lebih. Kalkulasi di atas kertas, ongkos pemulihan diperkirakan mencapai 51,8 triliun rupiah yang ditanggung pemerintah pusat lewat APBN dan pemerintah daerah melalui APBD. Skema ini mendorong pemerintah pusat mengalokasikan sebagian besar anggaran APBN termasuk melalui efisiensi anggaran kementerian untuk kemudian dialihkan ke sini. Sementara di sisi pemerintah daerah terdampak menerima relaksasi transfer ke daerah untuk percepatan pemulihan tanpa syarat administratif agar dana dapat segera digunakan. Ya karena kondisinya rusak semua dan membutuhkan anggaran yang besar, tentu bagaimana nanti kapasitas kepala daerah dalam hal pengelolaan anggaran dan bagaimana juga mengimplementasi atau menerapkan anggaran itu sendiri secara tepat. Pada akhirnya mereka kan harus mempertanggungjawabkan, kalau anggaran kan harus mempertanggungjawabkan semua yang digunakan seperti apa. Nah belum lagi ya lembaga-lembaga ini juga mengaudit Mbak, itu kan ya harus ada BPKP, ada BPKP, karena ini kan dananya dana publik, dana pemerintah, dana APBN atau APBD. Anggaran pemulihan bencana Sumatera 2025 yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah ini prioritas utama mencakup tanggap darurat dan kemanusiaan.
Tahap awal alokasi dana ini fokus pada respons cepat untuk menyelamatkan nyawa dan memenuhi kebutuhan dasar korban terdampak. Prioritas selanjutnya yakni perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan serta fasilitas air bersih maupun sanitasi. Perbaikan jalan dan jembatan penting sebagai upaya pemulihan konektivitas dan layanan vital menyangkut distribusi bantuan dan mobilitas bagi warga terdampak. Nah, untuk jembatan sendiri, jembatan nasional itu ada totalnya 33. 33 itu sudah fungsional hampir sekitar 60%-an, sekitar 19 jembatan. Yang masih butuh pekerjaan ada sekitar 15-an. Jadi nanti kita akan bekerja bersama-sama dengan TNI juga dan Polri karena itu butuh beli dan juga butuh rampu. Targetnya itu semua di akhir Desember 2025. Insya Allah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional termasuk jembatan-jembatan nasional. Setelah perbaikan infrastruktur dasar, prioritas berikutnya menyoal penyediaan tempat tinggal bagi warga yang kehilangan rumahnya. Fase ini dilakukan bertahap meliputi hunian sementara, hunian tetap, dan kompensasi kerusakan. Hunian sementara sifatnya darurat, fokus untuk merelokasi korban dari tempat pengungsian yang pada fase selanjutnya akan dilakukan pembangunan hunian tetap oleh Kementerian Perumahan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Saya lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar ya, 70 meter ya, 7 meter persegi. Sudah siapkan, Aceh ada 2 titik tadi kan udah 1000. Sumatera Barat nanti dilihat dengan alokasi yang ada nanti mereka rapat dulu ya seperti apa. Sumatera Utara juga tadi sudah cukup jelas ya. Tadi Tapalus Selatan nanti akan lihat datanya karena ada yang menyangkut soal semuanya masalah aturan. Tadi kita lihat kan ya. Jadi sebenarnya kan kesiapannya masalah aturan kan. Nah, jadi ya makanya tolong itu dipercepat karena arahan Presiden sudah jelas dalam rapat kabinet aturan ya. Itu bagaimana dicari solusinya, jangan sampai kita lambat, kita ragu-ragu untuk membantu rakyat. Selesaikan ya masalah aturannya itu jangan sampai menghambat kita. Melengkapi semua skala prioritas perbaikan yaitu pemulihan lintas sektor untuk memastikan kehidupan kembali bergulir normal. Di tahap ini cakupannya meliputi pemulihan sosial, ekonomi, hingga perbaikan fasilitas umum. Menurut saya kaitannya dengan Huntap atau Huntara ini sekali lagi bahwa masyarakat sebenarnya publik mengendaki satu kepastian gitu ya, kepastian sampai kapan dan jangan sampai kemudian ini janji-janji pemerintah ini kepada akhirnya mereka harus ya istilahnya ya nanti jadi kayak PHP ya nggak mungkin ya, jadi tapi sesuatu yang pasti gitu ya, sesuatu yang kemudian mereka menunggu tapi memang ada kepastian. Bencana Sumatera memporak-porandakan banyak bangunan maupun fasilitas. Diperkirakan ada sekitar 156.500 rumah rusak, lebih dari 800 layanan pendidikan, 800 rumah ibadah, serta ratusan fasilitas publik lainnya yang terdampak. Semua ini tersebar di 52 kabupaten dan kota. Berkaca dari skala kerusakan yang ditimbulkan, bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera pada akhir November 2025 ini disebut melampaui tsunami Aceh 2004 silam. Bencana Sumatera 2025 tidak sekedar bencana alam, tapi juga menghadirkan krisis lingkungan dan dampak berlapis lainnya. Disinilah pengelolaan bencana yang jitu diperlukan. Ketika teman-teman masyarakat yang memang memiliki pengetahuan lokal dan data yang sangat kuat, seperti ada di Aceh itu namanya Tilikan, lalu juga muncul komunitas relawan Aceh Tangguh, ada Siap Bergerak dan sebagainya, yang kemudian berkolaborasi dengan negara, dengan kepolisian misalnya, sehingga dengan data yang selalu real time, itu membantu tadi rasa cinta semua masyarakat yang bantuan tidak berhenti hadir. Ini harus kemana? Nah, ini yang sekarang menurut saya semakin baik bahwa kita sadar bahwa setiap bencana yang datang itu yang pertama harus menjadi kompas kita adalah data.
Bencana Sumatera 2025 semestinya menyadarkan banyak pihak akan pentingnya membangun relasi yang serasi antara manusia dan alam. Ketika ulah manusia kebablasan yang merenggut kelestarian alam kehilangan daya dukungnya, maka disitulah bencana mengintai kapan saja.